Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang alhamdulillah salah satu dari nikmat yang hari ini kita nikmati adalah kita alhamdulillah hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan tanpa kekurangan satu apapun gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk pada pagi hari ini alhamdulillah kita berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka diseminasi budaya positif CGP angkatan 11, yaitu Bapak Khairul Lutfi ya. Jadi nanti pada kegiatan diseminasi ini saya harap kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan fokus dan konsentrasi agar nanti apa yang disampaikan oleh CGP kita bisa kita terima dengan baik, tanpa ada kesalahpahaman atau miss di apa yang nanti akan disampaikan. Kemudian harapan saya tentu saja nanti apa yang akan disampaikan nanti setelah kita pahami kemudian bisa kita aplikasikan dan juga kita terapkan di dalam kita mendidik dan mengajar anak-anak kita di sekolah. Saya harap kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini tentu saja tidak hanya berhenti di sini. Nanti harapan ke depan setelah diseminasi tentang budaya positif ini juga ada kegiatan-kegiatan berbagi. Baik, itu saja mungkin pengantar dari saya. Silahkan untuk kegiatan hari ini mari kita ikuti bersama-sama dengan fokus dan konsentrasi, dan tentu saja mari kosongkan pikiran kita, kosongkan diri kita ketika kita menerima ilmu. Mari kita sama kosongkan pikiran dan hati kita supaya ilmu itu bisa kita serap, ilmu itu bisa masuk, kemudian nanti akan terpatri di dalam hati dan pikiran kita untuk kemudian bisa kita aplikasikan dalam mendidik dan mengajar anak didik kita di sekolah ini. Terima kasih, itu saja mungkin Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Selanjutnya saya berikan kepada CGP kita, Bapak Khairul Lutfi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama-sama di majelis ilmu. Karena salah satu apa yang kita laksanakan pada hari ini sebagai motivasi kita, ini adalah salah satu majelis ilmu, di mana ketika kita berkumpul dalam suatu majelis ilmu, maka rahmat-rahmat Allah pasti akan turun kepada kita. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru yang senantiasa selalu mendukung dan senantiasa selalu ikut serta dalam setiap kegiatan saya ini. Yuk senyum selama 30 detik, berpasang-pasangan ya. Perintahnya adalah, ketika saya silakan berdiri Bapak Ibu, berdiri. Oke, sebelum kita mulai nih, hitungan ketiga Bapak Ibu senyum selama 30 detik sama pasangannya itu. Hitungan ketiga saya mulai. 1, senyumannya ada giginya sedikit yang kelihatan. 1, 2, 3. 30 detik lah, Oke, sudah.
Oke, insya Allah. Oke, duduk. Saya yakin pertamanya mungkin kita merasa berat ya, tapi lama kelamaan senyum itu akan terasa ringan, bahkan kita tidak tahu kita ketawa ya akan senyuman itu. Oke, ini hanya sebagai ice breaking pertama. Lanjut ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, kesepakatan yang harus kita buat karena kita sekarang membahas budaya positif, maka awal dari kegiatan kita harus kita memiliki kesepakatan antara pembicara sama yang lawan berbicara. Kesepakatan yang pertama menghargai siapapun, ya. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Kita kira-kira yang selanjutnya Bapak Ibu silakan ditambah. Yang apa kira-kira kesepakatan kita? Selain ini, oke, ya menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Mungkin kalau ada yang merokok, ketika kita mulai pembelajaran, ini harus tetap kita laksanakan sebelum awal mulai pembelajaran. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu, saya lanjut ya. Adapun ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang ini akan kita pelajari yang hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hubungan, konsekuensi dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini yang nanti yang akan kita bahas ke depannya 1 jam ke depan. Baik, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang disiplin? Silakan berikan saya komentar 1 atau 2 orang saja. Kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika ada kata disiplin? Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Boleh 1 kata enggak apa-apa? Tepat waktu. Oke, tepat waktu, bagus. Ada yang lain? Kira-kira? Ya, Pak Bahar? Aturan. Oke, aturan, betul. Ada yang lain? Disiplin itu di benak Bapak Ibu? Mungkin di benak kita tata tertib, begitu kan? Nah, ternyata ya, itu adalah salah satu miskonsepsi kita. Ketika kita membicarakan masalah disiplin, pasti kita berpikir tertib, tepat waktu, aturan yang mengikat, gitu kan? Ini adalah dalam budaya kita mana kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya, ketika kita menerapkan disiplin, banyak kita yang memaksa. Banyak kita yang memaksa. Itu bukan makna disiplin yang sebenarnya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita pemahaman kita tentang disiplin, bagaimana kita membuat anak tepat waktu, datang tepat waktu dengan paksaan-paksaan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih sebenarnya disiplin yang sebenarnya. Ini dia. Oke, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, saya garis bawahi berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan pujian, dan bukan hukuman. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu adalah sesuatu motivasi yang terbangun dalam diri seseorang untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Itu yang sebenarnya disiplin.
Jadi seseorang melakukan perbuatan itu karena dia sadar bahwa ada nilai kebajikan yang ingin dicapai. Contoh misal, kita dapat misalnya datang tepat waktu. Disiplin yang sebenarnya adalah bukan karena hukuman dia datang tepat waktu, dan bukan karena pujian dia datang tepat waktu, tetapi disiplin yang sebenarnya adalah dia paham, kita paham, anak-anak paham bahwa saya datang tepat waktu karena ada nilai kebajikan di dalamnya, yaitu masalah disiplin, tanggung jawab. Itu yang akan kita bangun, Bapak Ibu. Itu akan kita bangun kepada anak-anak kita, kepada kita semua di sini. Jadi ini dia nilai kebajikan. Nilai kebajikan sama keyakinan itu beda. Nilai kebajikan itu bersifat universal, ya, bersifat menyeluruh. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mula yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Inilah landasan yang sebenarnya nilai kebajikan yang ingin kita capai. Ya, nilai kebajikan yang ingin kita capai. Contoh, ketika kita meminta anak untuk membersihkan lapangan, kira-kira apa nilai kebajikan di dalam itu? Masalah apa? Ketika Oke, di sini ada masalah gotong royong. Itu maksudnya. Jadi anak-anak ketika dia membersihkan bukan karena takut sama gurunya, bukan karena ingin hadiah dari gurunya, tetapi hal itu bangkit dalam internalnya. Jadi motivasi yang ada dalam dirinya ketika saya memungut sampah, oh saya, nilai kebajikan ini sudah dipahami, bergotong royong sama masalah kebersihan. Kalau bersih otomatis sehat kan? Kebersihan otomatis sehat. Itu yang akan kita bangun. Ini dia nilai kebajikan yang biasa kita sebut profil pelajar Pancasila. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum kita masuk ke sini, kira-kira ada berapa macam motivasi di dalam diri manusia, Bapak Ibu? Ada berapa macam motivasi yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu? Silakan satu atau dua orang. Ada berapa kira-kira motivasi? Orang saja cuma dua. Ya? Cuma dua. Oke. Yaitu motivasi apa saja? Internal eksternal. Oke, 100. Ya, bagus ya. Motivasi itu ada dua. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi ini dia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku. Oke, salah ketik ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, seseorang atau siswa melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu pertama. Siswa kita kadang-kadang melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Benar kan? Oke. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Coba kita lihat, kalau ada penghargaan atau ada imbalan, pasti anak-anak akan berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Yang dua ini yang masuk dalam motivasi eksternal. Yang dua ini, hukuman dan penghargaan. Ya, yang terakhir ini adalah motivasi internal yang harus kita bangun untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka boleh kita memberikan penghargaan, tetapi jangan sampai penghargaan itu akan menjadi kecanduan anak-anak. Ketika tidak ada penghargaan, maka dia akan motivasinya menurun. Jadi yang kita bangun adalah bagaimana anak-anak itu termotivasi ada dalam dirinya. Terbangun motivasi, dia melakukan suatu tindakan, memang dia memahami nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Oke, lanjut ya. Itu sifatnya memaksa. Hukuman adalah suatu bentuk sanksi atau tindakan yang diberikan kepada seseorang sebagai konsekuensi dari perbuatan atau pelanggaran saat itu. Sehingga kita sering menghukum tanpa tahu bagaimana keadaan anak di hari itu, ya. Dan kita sifatnya memaksa. Ciri-cirinya hukuman ini bersifat memaksa, kadang-kadang menunjuk, mata melotot, suaranya atau nadanya keras. Ini
menghukum atau hukuman yang atau bisa kita bilang judes ya. Gitu. Dan ini mulai hari ini dan seterusnya kita mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya hukuman secara sepihak. Karena hukuman itu menyakitkan dan akan tertanam dalam diri siswa kita dan dibawa sampai nanti dia besar itu, ya. Oke, yang kedua adalah konsekuensi. Ini yang agak lebih bagus karena ini adalah ada keterkaitan antara murid sama guru. Ada perjanjian. Kalau yang hukuman itu secara sepihak saja, guru yang menentukan hukumannya. Kalau konsekuensi ini adalah ada perjanjian antara murid dan guru. Ketika dia melanggar, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan. Sudah ada di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya. Jadi konsekuensi adalah hasil atau dampak yang muncul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu tindakan, keputusan, kondisi atau peristiwa. Nah, yang terakhir, yang paling mungkin bagus ya, restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya Bapak Ibu, restitusi ini kita tidak menghukum secara sepihak, akan tetapi kita mengajar anak bagaimana dia mengakui kesalahannya dan memahami kesalahannya, sehingga ketika dia sadar akan kesalahannya, maka dari kesalahan itu dia belajar. Dari kesalahan yang dia perbuat dia belajar, sehingga ketika dia kembali kepada temannya akan punya karakter yang lebih kuat. Kadang-kadang kan kita dulu ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil dia dan suruh berdiri di depan. Itu tidak boleh. Kenapa? Dia akan merasa minder, hatinya akan tersakiti. Kenapa? Kita kelompokkan sendirian. Itu tidak boleh. Yang boleh, jadi untuk menumbuhkan karakter yang lebih kuat, bukan untuk memunculkan kemitraan atau mungkin memunculkan yang sifatnya dia tersakiti oleh gurunya sehingga dia terpisahkan oleh teman yang lain, sehingga ketika dia melakukan kesalahan mereka sadar dan mereka dapat kembali ke kelompoknya atau temannya itu dengan karakter yang lebih kuat, dengan memahami kesalahan itu. Oke, lanjut. Ada 9 ciri-ciri restitusi ini. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Ya, sekali lagi, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah menawarkan, bukan memaksa. Kalau hukuman modelnya memaksa, kalau ini menawarkan. Ya, jadi tawarannya itu mana yang bisa, kesalahan yang diperbuat oleh siswa itu solusinya kita tawarkan, atau dia memunculkan solusi sendiri yang mana bisa dikerjakan. Oke. Yang keempat, restitusi diri dengan cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti yang berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya setiap anak yang melakukan kesalahan, dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar setiap manusia, bukan saja siswa, tetapi kita juga sebagai seorang guru. Setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Sehingga ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Itu yang harus kita pahami. Nah, sekarang jawaban Bapak Ibu saya akan butuhkan. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke. Bu Guru, di kelompok yang perempuan, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak?
Yang laki-laki bilang tidak setuju kan? Setuju. Yang perempuan? Iya. Setuju. Oke. Perempuan bilang setuju. Oke. Yang kedua? Tadi tuh, Ibu. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke, tidak setuju ya. Setuju. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak? Psikologis itu dan psikologis itu lebih berat. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan hukuman. Setuju? Tidak. Oke. Kita lihat lanjut ya. Ini dia. Ada namanya identitas gagal dan ada namanya identitas sukses. Identitas gagal itu adalah berada di hukuman. Mana dia yang ini? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti. Yang identitas sukses ini konsekuensi sama restitusi. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau ini tersakiti, di sini tidak nyaman. Dari restitusi merupakan pilihan, bukan hukuman, tapi pilihan. Menguatkan siswa dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, siswa mendapatkan penguatan. Kira-kira yang mana kita pilih kalau dihadapkan sama yang tiga ini, hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Yang mana kita pilih? Pasti ini yang warna hijau kita pilih. Tapi tentu saja untuk mengarah ke sini nanti ada namanya nanti 5 kontrol guru, sehingga kita masuk ke dalam restitusi ini. Guru itu kontrolnya seperti apa? Oke, kita lanjut ya. Ini lanjutannya yang tadi. Jadi kalau gitu. Jadi tidak kamu harus jongkok. Nah, ini yang hukuman. Berdiri depan kelas. Murid menghormati dirinya dengan orang. Itu membentuk keyakinan kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 5 ya. Ya, jadi nanti ke depannya harus ada keyakinan kelasnya. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Jadi kita membuat kesepakatan sama guru dan siswa. Apa maunya, apa yang tidak boleh atau apa yang harus dilakukan di dalam kelas itu selama pembelajaran. Sehingga ketika mereka melanggar apa yang diucapkan, konsekuensinya adalah dia akan menentukan sendiri apa yang harus dilakukan ketika dia melanggar. Jadi guru itu hanya memberikan motivasi dan memberikan arahan, itu saja. Jadi hukuman dan kesepakatan ini mereka yang keluarkan sendiri unek-uneknya itu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya Bapak Ibu, ketika membuat kesepakatan, contoh misalnya mengerjakan PR tepat waktu, kemudian masuk ke kelas tepat waktu, tidak boleh mengganggu teman. Itu nanti dibedakan, itu masih peraturan atau kesepakatan. Jadi keyakinan kelas itu contoh, misalnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa saja yang mereka lakukan? Mungkin merapikan tempat duduk, merapikan buku, kemudian mengerjakan PR tepat waktu, itu tanggung jawab. Jadi keyakinan ini lebih universal, yang di dalamnya terdapat kesepakatan dan peraturan itu. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan lagi. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak Ibu tentukan nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Nilai kebajikan itu kan yang seperti tadi. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kira-kira yang nomor 1 ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa nilai kebajikan di dalamnya? Kerapian. Apalagi ada yang lain? Oke, tanggung jawab. Kerapian, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kenyamanan. Ada yang lain? Kasih sayang, saling menghormati dan saling menghargai atau toleransi. Oke.
Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, keselamatan, dan nilai kebajikan. Bergantian atau menunggu giliran, keteraturan apalagi, saling menghormati mungkin ya, saling menghargai ketika bergiliran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Ini dia. Jadi rata-rata Bapak Ibu sudah memahami apa itu kebajikan universal. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, ketika dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Artinya menghormati nilai kebajikannya. Hadir di sekolah tepat waktu, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan, kepedulian. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Ini maksudnya, jadi ketika kita nanti membuat peraturan kesepakatan kelas, nilai-nilai kebajikan itu harus kita munculkan. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Secara yang kita bahas tadi itu adalah lingkaran yang warna putih, ini peraturannya. Kalau sudah ada peraturan akan muncul. Peraturan ini tentu saja ada kesepakatan dari guru dan siswa. Ketika sudah muncul itu, maka akan muncul keyakinan kelas. Kalau sudah ada keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Kalau sudah tercipta lingkungan yang positif, maka di sekolah itu akan nampak karakter atau budaya positif. Ini Bapak Ibu, yang harus kita tuju ini adalah lingkaran yang berwarna oranye. Ya, kira-kira kita berada di lingkaran yang mana? Masih di putih. Mudah-mudahan kedepannya, mudah-mudahan kita bisa nyampe di lingkaran ini ya, sehingga inilah karakter yang diinginkan di profil pelajar Pancasila itu dengan nilai budaya positif. Nah, contohnya seperti ini. Ini ya, kita ke ice breaking. Bapak Ibu, nanti saya akan tunjuk siapa yang menjawab. Ucapkan apa yang saya ucapkan, ya. Bapak Ibu ucapkan apa yang saya ucapkan. Bola tenis, bola pingpong. Ikuti saya. Bola tenis, bola pingpong. Bola tenis, bola basket. Bola tenis, bola basket. Ada berapa banyak bola Bapak? Dua. Oke. Kita ulang ya. Kata kuncinya adalah ucapkan apa yang saya ucapkan. Bola tenis, bola basket. Ada berapa banyak bola? Ada 4. Sekali lagi, bola tenis, bola basket. Ada berapa jumlah bola? 1, 2, 3, 4. Kata kuncinya adalah ucapkan apa yang saya ucapkan. Bola tenis, bola basket. Wah, tinggal 2 arah ini. Kata kuncinya adalah ucapkan apa yang saya ucapkan. Bola tenis, bola basket. Ada berapa banyak bola Bu Yudi? Ya, oke, 100. Itu jawabannya. Berikan aplaus untuk Bu Yudi. Materi selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk ke 5 itu, pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika anak melanggar, itu mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Mana dia kebutuhan dasar itu? Ini dia. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup.
Bertahan hidup ini contohnya makan, minum, tempat tinggal. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ingin perhatian. Kasih sayang. Contohnya misalnya ibu-ibu nih di rumah, misalnya nih, kalau kebutuhan kasih sayangnya dari suaminya kurang, pasti ibu-ibu cemberut. Betul. Apabila suami yang memahami kebutuhan dasar yang nomor 2, dia pasti paham apa yang harus dilakukan. Nah, betul. Kita juga sebagai guru seperti itu. Ketika anak-anak kita melanggar, kita harus lihat dulu kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kan kita seorang guru kan tidak pernah meneliti atau melihat itu. Langsung saja kita begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ya, nakal dong. Nih, kasusnya seperti ini contoh. Ya, kasusnya di kelas 2. Contoh nih, studi kasus. Nanti kita sama-sama jawab ya. Bapak Baharudin, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, gigih. Beberapa anak telah mengeluhkan gigi yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Bapak Baharudin, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan gigih melakukan hal itu? Satu atau 2 orang saja silakan angkat tangan. Pak Arisnadi. Salah satu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi itu adalah ingin diperhatikan. Oke, 100. Ingin diperhatikan ya. Oke, ada jawaban yang lain? Karena dia lapar. Oke, karena lapar berarti bertahan mundur. Oke, ada jawaban yang lain? Karena dia lapar. Oke, karena lapar berarti bertahan hidup. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Alasan yang pertama gigih. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh gigi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Itu. Jadi anak-anak nanti kita lihat, kira-kira kalau dia mengambil makan temennya, jangan langsung kita justice. Temennya. Ya. Ya, artinya nanti kita lihat sejauh mana kasus itu ya. Oke, lanjut alasan yang kedua. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melapor tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi gigih adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia akan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya gigih sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi kadang-kadang anak itu ingin menguasai gitu. Sikap untuk berkuasa itu pasti ada setiap manusia. Pasti ada. Ya. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Itu bisa saja jadi alasan. Karena dia bosan dengan menu yang satu-satu saja kan, sehingga dia ingin mencicipi menu yang lain. Nah ini kebutuhan dasar itu adalah kebebasan. Ya, terakhir. Yang terakhir. Kelima-lima, nanti yang masuk kayak gini. Mau, Artinya begini. Studi kasus ini menjelaskan kelima kebutuhan dasar itu. Jadi, ketika kita menemukan di lapangan, tadi kan ada kita menggunakan restitusi. Harus kita wawancara anak. Kenapa dia melakukan hal itu? Itu kan? Apakah dari salah satu kebutuhan dasar itu belum terpenuhi? Itu harus yang kita, bukan harus semuanya ya, tapi ini adalah contoh studi kasus yang saya munculkan di sini. Karena dia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti gigih sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan
kesenangan. Ketika teman-temannya mungkin menangis atau gimana ekspresinya itu, dia ketawa. Nah, ini kebutuhan kesenangan yang ini. Ibu, kita lanjut ya. Nah, ini dia posisi kontrol restitusi. Materi kita terakhir. Oh, belum ya. 5 posisi kontrol restitusi. Belum, ini masih kelima. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Yang kita akan tempuh adalah yang kelima ini. Bagaimana kita berusaha menjadi guru sebagai manajer. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Yang identitas gagal ini penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang identitas sukses itu adalah teman, pemantau dan manajer. Ini pemantau. Ya, yang pemantau, yang pemantau menghitung dan mengukur. Yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Seharusnya. Oke, lanjut. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi maksudnya adalah ketika anak bermasalah, ya, ketika anak bermasalah, kita tidak langsung menjustis bahwa anak itu salah, tetapi kita menggali dan memahami keadaan murid saat itu. Kenapa dia sampai terlambat datang ke sekolah? Apa penyebabnya? Setelah kita tahu penyebabnya, gali lagi. Besok, kalau ada keyakinan apa yang dilanggar. Kalau sudah melanggar, bagaimana? Kalau kita perbaiki, seperti itu ya. Oke, lanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Ketika kita sebagai manajer, jadi kita membentuk karakter murid yang di kedepannya itu ketika dia melakukan pelanggaran itu lagi, dia paham akan kesalahannya dan paham bagaimana cara mengatasi masalahnya itu. Ini tujuan kedepannya. Nah, kita masuk ke terakhir ya. Ada namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, maka kita posisinya sebagai manajer. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita berarti mengambil posisi sebagai manajer. Mana dia? Ini dia Bapak Ibu. Yang ini. Di mana menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, seorang guru bisa mengungkapkan seperti ini: setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Artinya pernyataan yang dikeluarkan guru, bukan langsung menyalahkan. Setiap manusia itu pernah berbuat salah. Pak Guru tahu seperti itu. Nah, artinya untuk menggali anak-anak itu supaya nanti ke depannya dia mampu mengeluarkan kenapa dia bersalah. Tanpa rasa takut dia mengeluarkan itu. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Dari identitas gagal ke identitas sukses nantinya. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Pernyataannya seperti ini: kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini kan kita setelah dia nyaman bersama kita, di yang menstabilkan identitas, lalu kita tanya dia, pasti ada alasanmu kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Nah, dia akan mengeluarkan alasannya. Bisa, gitu kan? Kemudian, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, di sana dia ungkapkan. Kira-kira kebutuhan dasar itu ada tidak cara lain untuk mendapatkannya? Bukan saja dengan datang terlambat sekolah, bisa kan? Nah, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Makanya perlu ada kesepakatan atau keyakinan. Ketika dia melanggar, keyakinan mana yang dilanggar?
Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Atau bagaimana solusinya ketika kamu melanggar keyakinan yang ini? Ayo, bagaimana solusinya yang bisa kamu kerjakan? Itu maksudnya ya. Jadi tidak berat sebelah atau tidak menghukum gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya ini, pertama menstabilkan identitas, penjelasannya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian, menstabilkan identitas masih ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ungkapan kita kepada siswa untuk menggali supaya dia ada rasa nyaman, aman. Artinya bukan kita membenarkan apa yang dilakukan, bukan. Tetapi ini adalah untuk menggali dan merasa anak itu tidak takut ketika dia melakukan kesalahan, supaya muncul jawaban kenapa dia melakukan itu, gitu kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Akan tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, gitu. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri untuk menguatkannya? Kemudian, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Validasi tindakan ini kita harus gali di sini. Kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi anak itu? Pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, makanya dia melanggar. Ya. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi itu pentingnya kita memahami 5 kebutuhan dasar yang tadi. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita tahu tindakan-tindakannya, kemudian kita akan memunculkan pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misal ini. Kemudian, yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini adalah muara terakhirnya Bapak Ibu untuk menumbuhkan keyakinan itu, supaya motivasi di dalam dirinya itu muncul dan bisa mampu mengaitkan keyakinan yang sudah kita buat sepakati sama siswa dengan tindakannya yang salah, sehingga kedepannya ketika melakukan hal itu lagi, maka kalau ada sudah motivasi dalam dirinya, maka insya Allah tindakan itu akan bisa dihindari tanpa harus merasa takut atau dihukum atau menginginkan imbalan atau penghargaan. Tetapi sudah ada motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya itu. Ini yang kita harus. Kemudian ini contoh pertanyaannya. Apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kalau ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan di dalam menanyakan keyakinan. Oke, kesimpulan. Dari kesimpulan dari awal disiplin positif, kemudian ada namanya teori kontrol, choice theory dari William Glasser. Ya, ini dia. Disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri, mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi orang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Contohnya Bapak Ibu, setelah anak-anak pulang dari sekolah, kita tidak bisa mengontrolnya. Kita pada siang hari ini bahwa mulai dari disiplin positif, kemudian bahwa sebagai manusia kita tidak bisa mengontrol orang lain,
tetapi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian teori motivasi ini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, kemudian 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer, dan yang terakhir 5 kebutuhan manusia yang nantinya adalah dari segi 3 restitusi ini bagaimana seorang guru itu akan mampu menjadi manajer bagi siswanya. Jadi Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa amalkan ilmu ini di dalam sekolah, lingkungan sekolah kita, sehingga tercipta budaya positif, tercipta karakter anak didik kita yang positif, sehingga sekolah kita mampu menjadi berbudaya dan berakhlak. Sekian dan terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.